Tah ayat dua wajah Pak, dia lagi menjelaskan wajahan dua wajah teh, dua pilihan. Tah mana nu langkung mukodam teh langkung utama, wal fathu muqaddima, wal fathu quddima, dibaca fathah dhafin dhafa langkung utami tinimbang dibaca dhammah dhufin dhufa gitu Pak. Walaupun dibaca dhufin dhufa teh biasa mangga gitu. Nah, seterusnya pada kata sod, pada kata al-musaytiruna, kata al-musaytiruna ya, itu takdumu sinaha. Sodna teh langkung sae dibaca sin. Jadi al-musaytirun. Al-musaytirun. Al-musaytirun kan bacaan teh al-musaytirun teh langkung utami dibaca sin teh sodna teh gitu. Keras alismu dan lismun bad'uhu muta'allima. Oh, ini bisa alismu ya? Alismu lismun. Oh ini apa nama? Di surah apa yang bisalismu itu nakal ya, bisalismul fusuqu ba'al surat Al-Hujurat itu dinakalkan. Hujurat ayat 11 ya, surat Al-Hujurat ayat 11 itu di wabi salismul fusuqu ba'dal iman. Seterusnya wa ashbi wa wasdin ainun syura Maryam. Oke. Nah, wa ashbi maka isba'kan. Wawastin dan juga bisa dibaca 4 harakat ausab. Ainun 8 huruf aina di Quran surat Syura sareng surat Maryam. Kaf ya ha ya ain shad. Ayat ini kan di surat Maryam kaf berapa? Kaf ha ya ain shad kan gitu ya. Tah si aina teh tiasa dibaca genep isba, tiasa dibaca 4 atau tawasud. Si aina teh tiasa genep tiasa 4. Syura wa Maryam di surat Asyura dan Maryam. Wa quddima langkung utamina kumaha isba'ul fawatiha fa'lama'ad. Langkung utamina mah cenah dibaca isma genep harkat harokat itu Bu. Langkung dibaca saya teh kafaya ain sod. Nah langkung saya dibang dibaca 4 harkat. Kafaya ain sod. Gitu. Walaupun dibaca 4 harkatnya biasa. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Lebih utamanya 6 harokat ya Pak Ustadz. Mohon. Wakut 5 isbal fawat apa alamat? Tanu ieu teh para ustad ge rada kirang apal ieu teh. Para dia teh. Makanya kalau dicatat ke ibu-ibunya mengajarkan gorib ke barudak. Dua-duanya kenalkan kan barudak. Tah ieu nu langkung saya diamalkeun mah gitu. Terusna halaman kedua. Pak Ustadz punten bade pumaros. Kumaha Bu? Silakan. Kanggo pembacaan seperti dhafin dufa itu kanggo menurut riwayah atau napi itu teh masih riwayat Hafs atau napi nyanutin riwayah nusanes gitu Ustaz. Bentar. Iya Bu, Hafiz min Syatibiyah. Riwayat Hafiz Tariq Syatibiyah Bu. Oh siap Bu. Sanes Syatibiyah. Sanes subah. Siap. Sanes subah, sanes susanes. Ya, siap. Hafiz keneh, tapi Hafiznya Syatibiyah Bu.
Sohon. Karena Ya. Kiai Fatoni di nama syuro teh ya teh masyuro teh teh ngajarkeun teh qorik syatibi hafaz min syatibi Rupi-rupi carana pinter Ustaznya. Terus mohon rupi-rupi teh nu di awas di dieu rupi heula nyaeta ti hafaz ya min tarikna syatibi ya. Jadi hafaz an Asim min tarik syatibi ya. Jadi riwayat al-Hafaz dari qiraahnya qiraah Asim, toriknya torik syatibi. Ya, siap Ustaz. Ya. Ya. Maka lanjut. Wa firkin bitafkhimi wa tarqiqin utluha. Wa quddima tarqiqun. Wa firkin sareng lafad firkin. Wa firkin sareng lafad firkin. Bitafkhimin tiasa dibaca tafkhim wa tarkik sareng tarkik utluha macana tiasa tafkhim tiasa tarkik biasa dua wajah firqin atau firtin tiasa dua lagi firqin tebal firtin TV sirona teh tapi saurna di dia mana nu kuddima nu muqaddam wa kuddima tarqiqun anu muqaddam menurutkeun tarik syatibi mah tarkik bacana kumaha tarkik firqin sanes firqin anu utama tapi nu utami di awasna tarkik firqin tarkik ibu ya. Nah salajengna wa misra misr ya kan wa misr ketika diwaqaf kumaha fakhima biwaqfin ketika diwaqaf fakhima ditafkhimkeun cenah milso jadi milso kalau nanti ditafkhimkeun wa amal kitru adapun kat lafad al kitru jaa muraqqaqan ketika diwaqaf maka dibacana teh muraqqaq atau napi tipis al-qitu Kecenak tebal Pak Ustaz roknya ya? Roknya teh tipis. Tipis tapi kok tebal dan terkesok kacanak tebal Pak Ustaz itu ada sesah. Mohon kacanak tebal nah itu maka latihan. Nah kalau misal noronya tapi misal kalau kita lain karena skitir ya jadi mainnya di mana di uji pangkalida Bu kilpo jangan kilpo itu tebal kilpo pokoknya kan harus mantul dulu ya saja. Kalau diwakafkan rohnya tipis Ustaz. Mohon rohnya tipis. Ya, kalau asalnya kalau di wasal baru biasa seperti biasa. Mohon kalau di wasal al-kitru tafhim al-kitru tebal Ustaz. Tipis Al-kitru kalau disukun jadi tipis ya Ustaz ya. Tipis. Al-kitru gitu. Sanes al-kitru. Nah gitu. Toknya kan harus mantul Ustaz ya nih. Untuk ditafsir. Sanes dibantu Ibu, sanes dikokolahkeun tuana teh tapi disifatkan isti'la itbaq. Ketebalannya ya. Ya. Cuman kan wajahna eta teh keur kasrohnya di kasroh disukun kasroh. Jadi rada eta teh rada kurang
tingkat ketebalannya menjadi berkurang. Tapi ketebalan ayam masih ayah. Si aya. Mun teu patos tebal teuing pengen bahasanya apa mi di tetap tebal nggak margina katarik ku kasroh. kasroh. Coba ditinggal dina Maisuro. Maisuro ya. Halaman Bab berapa? kaptim. Halaman sabaranya begitu. Oh, kenapa? Jual tinggalnya ya, kebetulan ada nih. Alhamdulillah depan saya ada Maisuronya. Sebab kita lihat dulu bab tafkhim. Baru tafkhim halaman 80 kilo. Halaman 80 kilo. Nah, iya. Tafhim. Nah, tingkatan pertama kan ketika alat A tuh ketika huruf isti'alah teh nuju fathah sareng huruf mad alif so gitu kan. Nah, nu kaduana ate alifan to gitu kan. Kemudian tingkatan ketiga ketika dhammah tu. Nah, tingkatan keempat ketika di kasroh qismatun ikhrajun ilta'am ilta'amun tingkatan keempat itu ya kan. Jika huruf isti'alah berharakat kasroh misalnya qismatun dukhilat, atau jika huruf istilah mati sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasroh misalnya ilta'amun ikhrajun, maka jenis ini tebalnya di bawah poin C. Ya kan? Berarti berkurang kan dengan demikian. Itu. Di sini juga dikatakan ada nggak kita di sini? Tidak dibahas kita. Nanti ada nih kita coba. Firqah kita baca. Nah, firkin ada di sini. Firkin ada. Firkin dibahas di sini. Firkin jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharakat kasrah asliyah dan setelahnya berupa huruf isti'alah yang berharakat kasrah, misalnya kul firkin ro di tengah kata, maka itu dibaca tafkhim atau tarkik. Ya kan? Halaman 86. Huruf yang dibaca tafkhim atau tarkik firkin atau firkin. Nah, cuman tadi kan dibilang kodam di Kiai Patoni tidak disebutkan mana yang muqaddam. Yang muqaddamnya adalah yang firkin itu firkin dibaca tarkik, dibaca tafkhim. Kemudian kitar, kata kitar, ainal kitar, tadi kan ja'a muraqqaqan, si kitar mah dibacanya boleh tafkhim boleh tarkik, tapi yang di sini yang muqaddam yang utamanya dibaca muraqqaqan, di tarkik. Jadi di sini dikatakan jika akhir kata berupa ra mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharakat kasrah namun terpisah oleh huruf isti'alah yang mati sukun, ini hanya terdapat pada ainal kitar milsal. Ketika ada wakaf besar milsal, kilqal bisa dibaca milsal, kilqal bisa ditafkhim, bisa ditarkik. Hanya di sini dikatakan wa amal kita ja'a muraqqaqan, dan kemudian yang lebih utama kata kitar itu dibacanya muraqqaqan, yaitu tarkik. Ya kan? Nah, kalau di bagaimana asar yasar nuzur, nah nanti belum ya. Ini di bawah nah. Nah, lanjut dulu ke salasila ya, Bu. Salasila. Salasila isbatun wa hadfun bihi sama wa awwalu imranin fasil mimaha muddun wa muddun. Salasila isbatun wa hadfun. Eta lapan salasila teh tiasa diisbat lang alifna teh salasila bacana teh. Atanapi salasil, ya kan? Dua wajah gitu kan? Sama wa awwalu imranin fasil mimaha wa maddun dawal qasr. Nah di sini
tidak disebutkan apa namanya salasila di sini, tidak disebutkan di sini mana yang unggul. Dua-duanya boleh. Ya. Kemudian ini salasila selesai, boleh dibaca dua aja, salasila atau salasil. Ya, boleh dibaca salasila atau salasil, ya kan? Nah, kalau saya melihat ke sini di mana di Kiai Patoni, kita lihat salasil itu surat apa ya? Surah Ad-Dahr ya? Al-Insan ya kalau salah. Al-Insan. Oke, kita lihat di surah Al-Insan. Salasila bagaimana? Nah, misalkan di Kiai Patoni dikatakan ketika mewasolkan lafaz salasila pada kata lafaz salasila tidak dibaca panjang mad. Ketika mewasolkan tidak dibaca panjang. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sebab alif di sini adalah sebagai zaidah bukan huruf mad. Keterangannya di dalam Quran biasanya di atas alif dibubuhkan tanda baca bulat bundar atau safirun mustadir. Maka bacaan lafaz tersebut apabila waqaf menjadi salasil, kan? Lamun diwaqaf pamit diwaqaf. Namun lafaz salasila ini masih mempunyai satu wajah lagi bacaan ketika waqaf, yaitu isbat alif. Salasila berarti apabila waqaf padanya ada dua wajah. Bisa salasil, bisa salasila gitu. Isbatun hadfun bih. Kemudian seterusnya adalah awal surah Imran pada mimnya. Alif lam mim Allah gitu kan. Terang tak dah. Pada kata alif lam mim. Wa awalu Imran fasil mimaha. Wa muddun dawal qasar. Wa awalu Imran, di awal surat Imran fasil maka jelaskan mimaha pada kata mimnya. Ya, maddun. Nah, di sini dijelaskan di surah apabila lafaz alif lam mim diwasalkan dengan lafaz Allah, huruf mim kedua yang mati pada mim menjadi hidup. Jadi demi untuk menghindari terjadinya iltiqa'us sakinain, bertemunya dua huruf mati, yakni mim mati bertemu dengan lam mati al, dan pada tempat ini huruf awal mim yang mati diberi harakat patah bukan harakat kasar, maka si mimnya diberi lafaz fathah. Alif lam mim Allah, bacanya gitu Bu. Demi ucap tafsir lafaz jalalah dan karena ringannya harakat patah atau melatut tafsir lafzil jalalah wali khifatil fath. Sedangkan hamzah wasal dan harakatnya dibuang. Sebab sebelumnya berupa huruf hidup. Adapun huruf madnya yang tidak ada rasam ada pada mim boleh dibaca dua wajah bacaan, yaitu pada panjang 6 harakat atau 2 harakat. Jadi bacanya gini Bu. Boleh alif lam mim Allah atau alif lam mim Allah 6 harakat. Ya kan? Kalau di wasal ya Bu. Nah, oke. Beres. Selanjutnya jam berapa sekarang Bu? Jam 5.44. Jam 5.44. Waduh, udah habis gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya sampai selesai ya, nanggung. Ya Pak Ustadz. Kemudian pada kata wamaliyah bisaktin taquddima faliyah halaka anni sultaniyah bisaktin taquddima biasa dibaca izhar maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, di surah Al-Ma'arij kalau nggak salah. Ya kama aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah gitu ya. Nah kemudian ketika di wasal maka biasa disaktah. Ya ma aghna anni maliyah halaka anni maliyah halaka anni. Nah gitu kan. Nah di sakta teh langkung utama cenah bisaktin muqaddama itu kan komedi wasal tadi. Wa qul fi alim ma bara'ah ta'liya katakan pada kata alim
Summa waqif faqaddima. Oh ya, jadi surat An'am ke baroah itu bisa disakpah alim baroatun atau alimum baroatun. Ya kan, summa waqif waqaddima. Nah, tapi cenah diwaqaf langkung utama. Summa waqif waqaddama. Kemudian biasa alim baroatun. Nah, eta teh nu diwaqaf teu diwasol langkung utami. Kemudian wa nakhluqukum idghamuha. Pak Ustadz, lebih utamanya di wakaf ya? Iya. Summa waqfin waqaddima. Summa kemudian diwaqaf waqaddima. Itu diwaqaf langkung saya. Oke, kemudian lanjut wa nakhluqukum idghamuha tamma kamilan. Nakhluqukum diidghamkeun tamma kamilan. Jadi idgham kamil, Bu. Jadi baca gini. Wa nakhluqukum, qofna hilang. Idgham kamil, Bu. Karena pada surah Al-Mursalat, alam nakhluqukum mimma immahin, itu kan? Ya, ini diidgham kabir kan? Diidgham kabir, kamil. Jadi si kopnya tidak ada daya lagi karena sudah dimasukin ke kaf. Kemudian pada kata wa yasri wa nuzur waqfan faraqqiq litagnama wa tamma nizami. Oh, udah ini. Wa yasri nuzur waqfan faraqqiq. Oh. Kata yasar dan nuzur ya. Yasri ya, pada kata yasri dan nuzur itu katanya waqfan ketika diwaqaf faraqqiq itu dibaca tarqiq. Nah, sekarang kita buka dulu sedikit di kitabotoninya. Idza yasri surat Al-Fajr 4 an asri dimanapun berada dalam Al-Quran, fa asri dimanapun berada dalam Al-Quran, wa nuzur ada 6 tempat di dalam surah Al-Qamar. Ketika waqaf pada lafaz-lafaz ini ilatnya hakikatnya sudah ro adalah berupa huruf ya yang dibuang yakni ya, tidak ada rosem. Pada lafaz idza yasri wa nuzuri di dalam ilmu Quran disebut ya zaidah. Berarti ieu dibacana naon, Bu? Tafkhim apa tarqiq? Tiasa dua-duana. Mung muqaddamna disebutkeun waqfan faraqqiq ketika diwaqaf tarqiqan. Yasir nuzur. Kenapa nuzur itu dibaca tarqiq? Sebab asalnya nuzuri. Itu. Nuzur bukan nuzur. Bukan nuzur. Boleh bahasa nuzur, boleh. Yasor, boleh juga. Tapi yang muqaddam waqfan faraqqiq. Gitu. Diwaqaf ditarqiq langkung utama. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Wa tamma li nizami hamidan wa musalliyan wa arju ilahil afwa wa dauman muna'ama. Nazam ini kita tamatkan, berharap semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sampaikan kita doa Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulullah bin amin. Dan amin dan syaitan dan yu'amu wa mazida. Rabbana alhamdulillah kama ta'ala jalil karim li azim sultanik. Subhanaka la nusi alayka anta kama sayyidta ala nafsika alhamdulillah ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil amin ya Allah. Muhammad la ilaha اللهم عليه وندخل الوارثين اللهم انا نستحفظ بتوفيق ديننا وابداننا اللهم يوم في جناتك وامانك اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامه وعنا من موجبات ندامه الحال والمال انك سميع الدعاء وصلى الله بجلالك وجمالك على سيدنا محمد له ظاهرا باطنا من فضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.